Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para pendengar setia Radio Suara Tebuireng rahimakumullah. Pertama kalinya marilah kita semua monggo sareng-sareng memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai detik hari ini kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa yang insyaallah sudah memasuki hari ke-17 ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam teriring dan tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah. Seorang muslim haruslah mengambil nasihat, mengambil bahasa Jawanya itu pitutur kepada siapapun, karena pada hakikatnya agama Islam itu adalah agama nasihat. Sehari-hari kita banyak sekali mendapatkan nasihat dari berbagai sumber. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis ini memberikan arti bahwa agama itu adalah sekumpulan nasihat. Kita sebagai seorang mukmin haruslah menerima nasihat itu. Syarat untuk menerima nasihat utamanya adalah seseorang itu harus mempunyai hati yang ikhlas, hati yang tulus, pribadi yang selalu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang itu bertaqarrub kepada Allah, maka dirinya akan menjadi sangat mudah sekali untuk menerima nasihat. Karena sebaliknya ada orang yang sangat sulit sekali menerima nasihat. Hatinya keras, pikirannya kaku, wataknya keras, karakternya sangat sulit sekali untuk dinasehati. Ini kenapa? Karena para ulama sepakat ini karena hatinya memang kaku, tidak bisa menerima nasihat disebabkan oleh maksiat-maksiat yang ia lakukan, dan orang itu jauh dari Allah, jauh dari menerima nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah. Dari mana kita mengambil nasihat? Yang pertama tentu kita harus mengambil nasihat pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah hudan, merupakan sebuah petunjuk yang komplit bagi kita semuanya sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah nasihat-nasihat yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdokumentasikan dalam hadis-hadis. Oleh karena itu Rasulullah ketika wafat mengatakan bahwa saya tidak mewariskan dinar, saya tidak mewariskan tanah yang banyak, tapi ada dua hal yang saya tinggalkan dan saya wariskan kepada kalian semuanya, yakni kitaballahi wa sunnati Rasulillah. Kata Rasulullah, saya hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Karena apabila orang muslim itu sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan hadis, maka ini sangat cukup, bahkan lebih sekali untuk menjadikan dia itu hamba yang mempunyai bekal nanti ketika di akhirat, dan juga di dunia dan di akhirat. Lalu nasihat-nasihat itu juga penting sekali bagi para pemimpin, bagi umat Islam semuanya, agar hidup kita ini terarah. Oleh karena itu, para pendengar setia Radio Suara Tebuireng FM rahimakumullah, marilah kita dalam keseharian kita menjadi orang yang legowo,
orang yang betul-betul membuka mata hati kita, membuka telinga kita, menggugah kesadaran kita bahwa kita ini memang orang yang membutuhkan nasihat. Para ulama itu terbiasa meminta nasihat. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim merasa dirinya itu belum bersih, merasa dirinya belum suci dan sebagainya, dan terus membutuhkan nasihat. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini nasihat itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dari radio, dari tausiah atau artikel yang ada di koran, yang ada di televisi, kemudian di internet dan sebagainya. Kalau ada waktu senggang dan kondisi sudah normal, kita bisa sowan ke kiai-kiai untuk minta nasihatnya. Itu penting sekali agar kita ini hidupnya lebih terarah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang insya Allah berbarokah ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kuaron Dewa Jombang untuk Radio Suara Tembiring FM 105,3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.